Nah ngomongin soal Bitcoin bro, kita akan masuk bro ya untuk bahas harganya sekarang. Oke. Di 94.197. Nah ini lu lihat secara price action apa yang lu lihat sekarang bro? Karena Oke. banyak yang masih mungkin ini kita bahas dari kacamata dua arah ya bro ya. Ya. Ada yang investor, Benar? apakah ini saat yang tepat untuk masuk? Ada juga yang trader, apakah ini gimana nih kalau dia udah punya barang? Apakah ini saatnya take profit jawabannya? Untuk take profit atau enggak, tergantung satu, kita masuknya dari kapan, dua tujuannya apa. Kalau teman-teman memang tujuannya untuk jangka panjang, trimming itu nggak masalah. Iya. Tapi rebalancing ke cash dengan harapan kita nanti akan membeli lagi. Tapi kalau nggak bisa ya, dan teman-teman ingin fokusnya jangka panjang, ya teman-teman bisa bangun exposure over time. Kalau punya modal 100, Iya. jangan langsung dimasukin ke market saat itu juga. Teman-teman coba deh beli setiap minggu, setiap bulan, atau setiap kali punya uang. Itu jauh lebih bagus ya punya exposure over time daripada kita coba timing the market. Ya. Karena timing the market yaitu risikonya teman-teman miss the bottom. Dan ketika harga naik, teman-teman nggak punya exposure ketika aset ini naik. Bitcoin saat ini ya kita lihat weekly chartnya ya dia bounce perfectly di area 75.000 dan saat ini berada memang di area bearish order blocknya di weekly chart. Tapi ya kita melihat weekly chartnya ini cukup oke. Bullish 13% up dan volume ya juga mendukung. Jadi menurut saya ya dalam beberapa saat ya, beberapa bulan ke depan, karena kalau teman-teman yang nggak aware ya kita udah bilang ya untuk buy the dip di channel Akademi Kripto di area 75.000 dan untuk sekarang saya melihat ya memang ada potensi ke 100.000, 110.000 dalam beberapa minggu ke depan sampai beberapa bulan. Dan ini menurut gue didorong sama katalis yang luar biasa ya bro ya. Dimana kenapa kita bilang ini revolusi sistem keuangan? Oke, Jepang itu mengalami kehancuran secara moneter bro. Jadi Jepang itu interest rate-nya berantakan dan hancur. Jadi akibatnya apa? Orang tuh nggak ada yang nabung di bank di Jepang. Ya selama mungkin 20 tahun terakhir. Mereka harus cari investasi yang paling beresiko bro. Mereka harus main venture capital. Dan akhirnya uang itu mengalir ke satu perusahaan namanya SoftBank. Yang akhirnya dia taruh tebar banyak terus jadi kaya raya dan Masayoshi Son harusnya masih jadi orang paling kaya di Jepang per hari ini. Hasil lahirnya dari kehancuran sistem moneter Jepang itu adalah SoftBank bro. Hasil dari kehancurannya uang itu nggak bisa cross border payment itu adalah Tether USDT. Dan ini perusahaan-perusahaan ini kayak Avenger bro. Mereka bergabung untuk bikin perusahaan namanya 21. Di mana targetnya mereka akan balap ya bro ya. MicroStrategy. Yes. Jadi gimana tanggapan lo? MicroStrategy memang pionir dalam sebuah saya ngomong revolusi ya di dunia finansial dan juga korporat untuk memasukkan Bitcoin dalam treasury strategi mereka. Dan memang saat ini ya MicroStrategy yang cukup leading sebagai perusahaan. Tapi itu saya melihatnya sebagai hal yang positif sebenarnya. Ya. Karena kalau kita percaya dengan tesis ya Bitcoin is the gold 2.0, gak ada salahnya ya untuk perusahaan-perusahaan lain ini ikut berlomba-lomba juga untuk memasukkan ya, Bitcoin ini ke dalam balance sheet mereka. Dan ETF juga memang mendorong ya salah satu adopsi tersebut untuk kita ngomongin mass adoption. Karena mass adoption sebelum negara ini mulai, karena negara ini kan seperti yang dirancanakan oleh Donald Trump, ini pasti menunggu lama sekali. Belum tentu jadi juga. Tapi kalau perusahaan ini mau ngadopsi, ya saat ini juga, ini bisa. Dan faktanya juga teman-teman, supply yang ada di market saat ini, untuk demand segede itu sebenarnya gak terlalu banyak. Inilah yang menyebabkan ada chance ya supply shock dan harga Bitcoin mengalami kenaikan karena demand-nya cukup gede, ya tapi supply-nya di market itu nggak sebanyak itu. Bahkan kalau kita ngomong beberapa ETF pun, volumenya juga nggak segede itu untuk menampung demand institusi yang segini gedenya. Ya mungkin ya kita akan melihat ya price action yang sedikit lebih lambat karena ya jawabannya institusi ini lagi ngumpulin barang ya, dan indikator yang kita gunakan banyak untuk teman-teman. Kita selalu pakai on-chain indicators dan lain sebagainya. Tapi ini kita bisa lihat data dari CoinGlass di mana di sini
ada kumpulan indikator yang mana judulnya adalah Bull Market Peak Indicators Sell at the Top. Ini adalah kumpulan beberapa puluh indikator yang mana ketika top of the cycle atau cycle top ini terjadi, indikator ini harusnya flashing atau hit. Belum, tapi nggak ada yang hit. Tapi menariknya ya, dari 30 indikator, ini 0 yang mana menyatakan bahwa ini adalah cycle top. Jadi di sini kita juga memiliki lebih banyak ya, kayak ngomong confidence. Dan data juga ya. Ya, dan data 0 juga, dari 30 data ini proven. top. Ya kita ngomong P-cycle top belum flashing, pull multiple belum flashing, Bitcoin Rainbow Chart belum flashing, oke, MVRV belum flashing. Ini gak ada satupun yang hit untuk ngomongin kita ini, oke, kita ini OTW ke bear market. Jadi sesuai dengan tesis yang kita selalu ungkapkan ke teman-teman, 500 hari setelah halving Bitcoin, itu baru ada yang namanya potensi top. Ya. Dan kalau kita tarik, sebenarnya kapan ya potensi topnya? Kita selalu ngomong akhir tahun 2025 ini. Dengan ya target pertama kita udah hit di 100.000, target kedua di 120.000. Ya. Dan pasti timbul pertanyaan, nanti kalau sudah top, enaknya saya jual semua atau enggak? Ini preferensi ke teman-teman masing-masing. Kalau teman-teman mau trimming sebagian dan menyisakan, itu silahkan. Karena kita selalu percaya juga dengan tesis bahwa return atau drawdown-nya itu selalu akan menurun atau diminishing drawdown. Yang mana sebelumnya di siklus-siklus sebelumnya ini Bitcoin dropnya 80%, 90%, 70%. Lama-lama mungkin cap di 40-50%. Dan bagi beberapa investor kripto yang udah native ya seperti kita yang udah lama, lihat drawdown 40-30% dalam waktu 1 minggu bagi kita itu biasa aja. Sehingga ya preferensi balik ke teman-teman masing-masing dan kita kasih target dan juga guideline yang jelas untuk apa yang harus teman-teman lakukan. Sisanya balik lagi di kepercayaan masing-masing dan juga ke keberanian teman-teman masing-masing dalam ngambil risiko di market. Karena ya kita nggak ngomong di Bitcoin atau kripto, saham S&P 500 pun juga bisa drop 30% year to date. Ya, teman-teman masukin 100 juta itu ruginya 30 juta. Aset investasi apapun dalam waktu jangka pendek itu ada yang namanya drawdown atau potensi penurunan. Tapi kalau teman-teman tarik jangka panjang, Bitcoin ini harganya selalu naik. S&P 500 juga selalu naik. Cuman pertanyaannya naiknya berapa banyak dan berapa lama. Jadi jawabannya sebenarnya preferensi resiko ya. Ada yang mungkin dia seneng atau dia butuh uang untuk yang lain, dia mau tarik 30% silahkan ya. Jadi itu fully preferensi. Tapi kalau untuk gua gak ada kebutuhan ya. Ya mungkin gua akan bikin kayak bantalan cash 10-20%. Tapi that's it kalau untuk gua ya. Tapi kalian gak bisa samain kalian punya profil resiko dengan gua. Karena kita di taraf hidup yang berbeda. Gua gak perlu kerja sehari lagi di hidup gua gitu loh. Dan kalau even Bitcoin kan 0 pun, kita udah happy kali bro ya. Jual jam tangannya udah happy ya. Benar. Jual jam tangannya udah happy. Maksudnya jadi nggak mati lah kita kalau Bitcoin ke 0. Jadi profil resiko kita terhadap asetnya pasti berbeda dengan kalian. Kalau lu trim berapa kira-kira? 30%, 40%? 30 round. Karena kalau saya trim semua, satu ada potensi saya nggak bisa timing the top ya perfectly. Terus kalau dia tiba-tiba naik lagi, saya akan FOMO buy in lagi. Ya nggak mau itu terjadi. 2, kalau saya sampai berhasil time the top dan jual semuanya, fokus dan juga atensi saya ke kripto itu berkurang. Betul. Yang mana chancesnya nanti ketika dia bottom lagi, saya udah nggak peduli dan tiba-tiba saya miss the bottom. Jadi langkah yang paling demokratis ya menyisakan beberapa, tapi sisanya juga tetap ada. Supaya nanti kalau dia naik lagi dan saya nggak kebagian bottomnya, saya masih punya. Tapi kalau dia turun ke bottom ya saya masih punya liquid cash buat nanti beli lagi di harga yang lebih bawah kalau dikasih. Karena saya selalu percaya ya drawdown-nya ini akan selalu mengecil dan kemarin aja berapa banyak yang bisa beli atau berhasil beli di 75.000, 74.000. Saya yakin semua nunggu 70.000 dan tiba-tiba naik. Terus sekarang mikir saya kira-kira gimana nih? Mau masuk sekarang atau kapan udah mendekati 100.000? Jadi itu resiko dari timing the market ya secara ekstrim. Meskipun ya kita kasih juga ke teman-teman yang mau mencoba timing the market secara ekstrim ya dengan strategi-strategi yang kita punya. Tapi ya tentunya ya strategi nggak bisa kita jabarkan secara publik.